Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 27 menuliskan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat yang sama dalam terjemahan New English Translation dituliskan, God wanted to make known to them the glorious riches of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Dalam ayat yang ke-28 dituliskan, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa inti pemberitaan yang selama ini dia bawa dalam hidup dan pelayanannya adalah tentang rahasia dari kebenaran tentang Christ in you. Penyingkapan rahasia tentang Christ in you inilah yang Paulus jadikan sebagai pokok pembicaraannya saat ia memberi nasihat, mengajar, ataupun memimpin atau mementor orang-orang yang ada di bawah pengayomannya. Prinsip ini jugalah yang membuat orang-orang yang Paulus bimbing jadi diposisikan untuk memasuki proses kesempurnaan dalam Kristus. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan Christ in you? Karena hal tersebut menjadi suatu aspek rohani yang sangat vital bagi orang-orang percaya untuk dapat memanifestasikan kehidupan Kristus dalam hidup sehari-hari mereka. Seperti yang ditulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang dimaksud sebagai Christ in you sesungguhnya adalah suatu benih ilahi, suatu DNA rohani, suatu kualitas kehidupan ilahi yang disingkapkan dan diimpartasikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang sepenuhnya sudah menjadi milik Allah dan bakal membawa kita untuk memanifestasikan kemenangan yang sama seperti yang sudah Yesus miliki atas iblis, dosa, dan maut dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan membawa kita menikmati dimensi kuasa, otoritas, dan kemuliaan yang sama seperti yang Yesus terima saat ia dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Paulus menegaskan, aku hidup dalam kehidupan sehari-hari, tapi bukan keakuan lagi yang memimpin kehidupan sehari-hariku, tetapi Kristus yang hidup di dalamkulah yang memegang peranan penting dalam hidup ini. Galatia 2 ayat 19-20.